Di penghujung tahun 2024 ada kabar tak sedap buat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tak ada angin, tak ada jejak. Tahu-tahu Jokowi masuk dalam daftar finalis tokoh korupsi yang dikeluarkan sebuah lembaga bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project. Yuk, selengkapnya kita diskusi. 31 Desember 2024, OCCRP merilis Corrupt Person of the Year 2024 atau Tokoh Terkorup 2024. Tokoh itu adalah Presiden Suriah yang kini lagi kabur ke Rusia, Bashar al-Assad. Nah, yang bikin geger publik tanah air, ada nama Joko Widodo di daftar finalisnya. Jokowi masuk ke dalam daftar itu bersama dengan Presiden Kenya dan Presiden Nigeria. Lagi anteng-antengnya di Solo, Jokowi langsung merespons. Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, ya dibuktikan apa. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Fitnah dan tanpa bukti, itu kata Jokowi. Yang jadi pertanyaan saya dan mungkin juga teman-teman, sekredibel apa sih lembaga OCCRP ini? Yuk, bagaimana kalau kita cek websitenya? OCCRP disebut sebagai salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang bermarkas di Amsterdam, Belanda. Organisasi ini dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba atau NGO dan tersebar di Eropa, Afrika, Asia hingga Amerika Latin. Oke, kalau lihat rekam jejaknya, banyak yang beranggapan lembaga OCCRP ini kredibel. Tapi gimana ya pendapat Indonesia Corruption Watch? Iya, kalau kita bicara soal kredibilitas, teman-teman masyarakat tentu bisa langsung mengecek ke website OCCRP begitu ya, bahwa mereka itu merupakan satu semacam aliansi jurnalis yang bergerak untuk isu-isu korupsi dan kerja-kerjanya tentu berkaitan dengan investigasi jurnalistik begitu ya, sehingga kalau kita bicara soal kredibilitasnya ya silakan saja dicek bahwa mereka pendanaannya juga jelas, hasil risetnya, hasil rilis yang mereka keluarkan itu juga bukan sesuatu yang sifatnya subjektif gitu ya, tapi objektif berdasarkan hasil voting yang mereka lampirkan dan berdasarkan penilaian dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kabarnya Jokowi bisa masuk ke dalam daftar finalis berkat hasil voting. Nah, hasil voting ini yang jadi bahan buat OCCRP untuk melakukan kajian. Pertanyaan saya lagi, yang berhak voting ini siapa aja ya? Penting untuk diluruskan dulu ya, bahwa Jokowi sendiri itu dalam hasil rilis OCCRP itu masuk sebagai salah satu finalis dalam nominasi pimpinan terkorup, bukan pimpinan yang paling korup ya. Karena pimpinan paling korup itu dipilih oleh juri yang kemudian disampaikan melalui hasil rilisnya itu kan berdasarkan voting, yang dimana voting itu disampaikan oleh semua masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia begitu ya, disampaikan oleh masyarakat berdasarkan alasannya. Nah, dari alasan itulah yang kemudian coba untuk dikaji oleh para juri, apakah kebenarannya itu punya sesuatu argumentasi yang kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan soal kebenarannya atau tidak. Kalau didasarkan pada setidaknya dua alasan yang saya sampaikan di awal, bahwa ada disorientasi mengenai politik hukum, penguatan pemberantasan korupsi, dan juga dugaan manipulasi pemilu begitu ya. Saya kira hasil rilis yang mereka sampaikan itu beralasan dan juga punya dasar yang cukup kuat untuk bisa dikatakan bisa memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Tuduhan tanpa bukti udah pasti nggak asik, bahkan konsekuensinya bisa dibawa ke ranah hukum. Lagian Jokowi udah bilang, kalau ada korupsi ya tinggal dibuktikan. Sesimpel itu. Komisi Pemberantasan Korupsi udah ngomong juga nih soal rilis OCCRP. Dalam keterangan tertulisnya, KPK mempersilahkan pihak-pihak yang punya bukti pendukung tentang adanya tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melapor. Itu tadi dari KPK. Gimana ya tanggapan dari menteri-menteri kabinet?
Jangan berpolemik ke bawah ke sana. Yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita. Dan jaga marwah mantan-mantan presiden kita. Pasti jadi presiden ini kan yang terbaik, putra terbaik. Udah benar ya tudingan itu ya Pak Menko? Terima kasih ya. Ya, rilis daftar orang-orang yang diduga melakukan korupsi. Apakah hanya sekedar membuat kuping panas saja? Atau suatu hari nanti bisa memicu tindak lanjut hukum? Yuk kita pindah diskusi di kolom komentar.